Sulap ini, saya menyebutnya sebagai sulap karena ini isu yang di depan mata kita, terus kita ributkan terus. Ono sing ribut soal ijazah, ono sing ribut soal undang-undang. Saya nggak ngomong bahwa itu nggak penting ya, monggo. Semua orang menganggap apa yang penting dalam diperjuangkan dalam hidupnya itu bebas. Tapi kita sebagai kumpulan bersama, mari mundur selangkah. Yes. Iki jogetan loh ini semua. Semua jogetan itu pasti bersandar pada yang namanya panggung. Ono panggungnya joget itu. Kita perlu ingat, ini joget pada panggung. Masalah tidak sesimpel itu selalu. Tidak ada solusi maksimal dalam kehidupan, yang ada solusi optimal. Dan kita ini bukan orang yang hidup di atas bukit. Ngerti analogi itu enggak? Kita ini hidup di bawah lembah, tidak bisa melihat semua sisi apa yang terjadi. Pemimpin itu seharusnya biasanya memang hidup di atas bukit. Jenderal kira melu bacok-bacokan. Dia di belakang ngelihat situasi, ngongkon rono, dia tahu lapangan besarnya. Sehingga kepercayaan itu penting untuk para tentara di bawah. Bahwa perintahmu adalah untuk kebaikan kita bersama, kan? Cycle ini yang kemudian break. Kita tidak tahu masalah yang sebenarnya, susah percaya sama presiden, susah percaya sama pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Tidak ada sumber primer yang bisa kita pegang sebagai fondasi untuk memecahkan masalah bersama. Saya jawab, intinya semua permasalahan yang kita obrolkan adalah valid, tapi jangan lupa bersandar pada apa. Dan menurut saya saat ini yang paling dibutuhkan Indonesia adalah infrastruktur kepercayaan. Agar kita bisa percaya lagi satu sama lain, sehingga tidak tabrak-tabrakan terus, tapi mencari solusi bersama pada rule of the game yang berlaku untuk semua orang. Tidak hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas dan seterusnya, semua kalimat itulah. Tanpa itu, nggak ada alasan kita berkumpul. Dan saya sangat tidak mau Indonesia bubar. Saya sangat tidak mau Indonesia menjadi buruk. Wis, kita kumpul nek ini saling percaya satu sama lain, minimal kita punya klaster kecil. Semoga Indonesia melihat bahwa kepercayaan tetap bisa dibangun kalau orang-orangnya memang mau membangun itu bersama untuk kepentingan bersama. Matur nuwun itu dulu. Jadi Mas Abrang monggo menyapa jamaah dulu, tapi gak nyanyi ya gak apa-apa, nyanyi gak apa-apa. Monggo Mas Abrang paling tidak memberikan memberikan satu dua hal lah bab demokrasi yang seolah-olah itu di Indonesia itu koyok demokrasi ternyata rojo. Koyok partai ternyata feodal. Koyok ngono-ngono iku lah. Itu kan itu banyak hal yang koyok Mas Toteng tak delok iki koyok Tan Malaka ngono, tapi begitu karo TNI gemeter itu ternyata waduh duduk Tan Malaka sampai Mas Toteng berarti ngono lho. Iki kok banyak hal, apalagi kan Mas Abrang ngerti lah bahwa situasi dunia dan situasi Indonesia itu tidak usah dipikirkan oleh jamaah, cukup dipikirkan oleh Mas Abrang, kan gitu ya. Mas Abrang, monggo nyopo sih Mas Abrang, nyopo aja. Nanti lebih kita tanya jawab kan enak ya. Nyopo. Monggo Mas Abrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk khusus yang aku lagi munggah ngongkon aku nyanyi, kini tak cangkeme ngene. Sopan santun sithik ta iki. Aduh aku iki ambekan durung. Ini Indonesia ini menarik. Nyenengke iki. Dilikas mati kabeh paling. Angel iki situasi gini, tapi seperti yang saya katakan kemarin di Mocopat Syafaat. Sulap ini, saya menyebutnya sebagai sulap karena ini isu yang di depan mata kita, terus kita ributkan terus. Ono sing ribut soal ijazah, ono sing ribut soal undang-undang. Saya nggak ngomong bahwa itu nggak penting ya, monggo. Semua orang menganggap apa yang penting dalam diperjuangkan dalam hidupnya itu bebas. Tapi kita sebagai kumpulan bersama, mari mundur selangkah. Yes. Iki jogetan loh ini semua.
semua jogetan itu pasti bersandar pada yang namanya panggung. Ono panggungin joget itu. Kita perlu ingat, ini joget pada panggung apa sih? Nek kowe ribet soal demokrasi bener ora, mundur sak langkah. Ngopo dadak demokrasi? Terus kemudian ngopo dadak kerajaan? Ngopo dadak ngono negara barang? Karena setahu saya Anda dilahirkan sebagai manusia. Gusti Allah kira nyiptake negara. Bahkan kowe njaluk rupiah karo Gusti Allah yang diguyu. Takon Pak Ustadz, kun fayakun ra ono metu rupiah. Nek kowe njaluk rupiah ndonga karo peruri. Sing nyetak peruri, sing nyetak rupiah itu peruri. Tapi kalau konsepnya adalah mencari rezeki, beda. Sing ngeki rezeki Gusti Allah, bentuknya peruri, bentuknya apa? Duit. Iku kan ekspresi dari rezeki yang dipahami oleh negara yang bernama Indonesia. Mundur sithik Mojopahit wae ra kanggo rupiah. Jadi ada hal yang sementara, ada hal yang utama. Pertanyaannya sederhana, ngopo to gawe demokrasi? Kenapa manusia kemudian ngarang-ngarang gawe demokrasi? Nek kowe urip dhewe, kowe sak karepmu. Kowe arep nguyuh, kowe arep ora nganggo klambi, kowe arep menek wit, itu 100% urusanmu. Tapi ketika sudah berhubungan dengan orang lain, perlu nih ada panggungnya, ada peraturannya dalam tanda petik. Nggak usah jauh-jauh. Keluarga, kue rabi itu ono panggungnya. Rabi atas nama Tuhan misalnya, ada ijabnya, ada saksinya, ada segala macam tata caranya. Intinya untuk apa sih? Karena dalam berkumpulnya manusia dalam sebuah institusi, entah institusi keluarga atau apapun, itu dibutuhkan fundamen yang namanya saling percaya. Kowe luwih percaya bojomu karo anakmu daripada tanggamu, bener. Tapi kowe luwih percaya tanggamu mbangane wong sing ora kenal. Artinya ada yang disebut sebagai kepercayaan sebagai fondasi untuk kita mau berkumpul. Karena kalau tidak ada kepercayaan, kalau tidak ada trust satu sama lain, rano bedane kumpul. Ngapa kumpul? Karena semua adalah ancaman yang lain. Paham ya? Ada fondasi ini. Jadi saya pengen narik sedikit ke bawah. Fondasi trust, kepercayaan itu selalu ada infrastrukturnya, lapangannya ini tadi. Pertanyaan saya, kalau ngelumpuk ke wong 300 juta, sekarang berapa 281 juta aja nih, penduduk Indonesia, segini banyak, butuh nggak yang namanya infrastruktur kepercayaan? Butuh. Gimana saya bisa yakin, saya percaya bahwa kamu sebagai wakil rakyat, benar-benar mewakili rakyat, bukan rakyat yang hanya keluargamu. Gue nek ditakoni, keluargaku juga rakyat kok, iya, tapi sing nyoblos ora mung keluargamu kan gitu. Kalau kamu yang bikin undang-undang TNI ini tadi misalnya ada yang ribet soal sejarah, gue bisa yakin bahwa semua yang verifikasi gue melakukan dengan benar atau tidak, kan gitu. Makanya kalau Kanjeng Nabi, Islam sepemahaman saya, itu nomor satu akhlak. Karena kalau akhlaknya benar, bentuk pemerintahan kaya ngopo wis bener karena pelakunya benar melakukannya. Itu infrastruktur kepercayaan. Pertanyaan saya, pada konsep yang terbaru yang namanya demokrasi. Saya tak mundur sih. Biyen sebelum ada konsep negara, rojo dianggap sebagai turunane turunane Tuhan ora no. Turunane dewa srengenge ngono lah misalnya lah. Dewa apa gitu ya, turunan dewa. Masyarakat percaya atau tidak? Percaya. Itu infrastruktur kepercayaan itu. Wes, kamu tidak membantah itu, perintah raja adalah perintah dewa. Wes, selesai. Apakah itu benar nanti dulu? Lihat fungsinya pada kumpulan masyarakat. Kemudian ada teokrasi. Ayat jadi fondasi infrastruktur dari kepercayaan. Kalau demokrasi, infrastruktur kepercayaannya apa? Hukum. Hukum harus imparsial, berlaku sama siapa saja. Indonesia kemudian sudah tidak, bawah sadarnya tidak punya kepercayaan pada siapapun dalam negara. Mesti curiga kok.
Ngopo-ngopo mesti curiga, deloke wae. Ada kecurigaan satu sama lain. Karena sejarahnya memang mendukung untuk tidak percaya. Sorry to say. Saya tidak ngomong ini salah pemerintah yang sekarang ya. Ini kesalahan sejarah kita semua. Yang kalau yang paling terbaru misalnya ngelihat orang nyolong bambu dihukum 1,4 tahun, nyolong 300 triliun dihukum 6,5 tahun, itu kan jadi nggak percaya. Infrastruktur kepercayaannya di mana nih? Kenapa saya harus dipaksa main sepak bola kalau tahu wasitnya pasti curang? Kalau undang-undang, pertanyaannya bukan apakah undang-undang itu benar atau salah. Pertanyaannya jadi undang-undang itu atas kepentingan siapa? Gitu kemudian pertanyaannya. Karena kita tahu bahwa kemudian infrastruktur kepercayaan dibuat bukan untuk menjaga fairness, tapi sebagai alat kontrol. Jadinya kan gitu. Problem utama dari kita adalah kita nggak punya alasan lagi untuk percaya satu sama lain. Nek kowe iso karo tanggamu boleh percaya. Dasarnya bukan hukum loh. Kowe nek diutangi kancamu, utang DT 200.000, nganggo surat perjanjian utang ora? Kok wani? Artinya yang menyangga kepercayaan bukan hukum loh. Karena personal. Betul ya? Problemnya adalah kepercayaan yang level itu nggak bisa diimplementasikan di level negara sing akeh saiki. Harus hukum. Indonesia ini sekarang mati-matian, nyun sewu, setengah mati. Kowe ngomong ribut soal hukum, nek kita survive sampai September alhamdulillah. Utangnya akeh tenan, negara geopolitik lagi goyangnya seperti ini, desakan teknologi seperti itu, titik api perang dunia ketiga di mana-mana. Bonus demografi kakean wong sing golek gawean, pekerjaan semakin turun. Belum urusan pangan, Allah ngeri. Stres gue, aku pengen gawe ndasmu stres iki. Enak man aku wae sing stres. Artinya kita harus mampu menghadapi situasi ini. Wah, Indonesia dari dulu ya hidup-hidup aja kok. Iya, alhamdulillah hidup-hidup aja. Tanpa ada Indonesia manusianya juga tetap hidup. Dari 280 juta, sisa 1 juta aku ya tetap urip. Oh toh? Ya survive, menungso mesti survive, tenang wae. Nah, yang mau kita pertahankan di Indonesia tuh apa sih? Ideasnya atau jeneng negarane atau dogmanya, karena negara butuh dogma untuk bisa kita percaya pada hormat pada bendera. Kowe lihat negara di seluruh dunia, sing paling cepat tersinggung nek diobong benderanya adalah Indonesia. Tengok apa? Wah, harga diri, didoktrin kenan ketawal. Dan itu tidak selalu buruk, karena itu penali kita sebagai satu bangsa. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah bareng-bareng, fair nggak gitu? Gamenya fair atau tidak? Undang-undang TNI sangat wajar ketika jangka panjang kita punya trauma seperti itu. Kalau ngelihat lebih pendek, ada positifnya juga. Aku rambelani tangan kiwo yo. Saya melihat secara objektif. Bayangkan seorang presiden yang sudah tidak punya kaki tangan. Dari presiden sebelumnya yang luar biasa kaki tangannya di mana-mana, gimana dia bisa ngontrol negara kalau tidak punya pasukan khusus yang dia percayai? Angel banget ngadep ini. Tapi jangka panjangnya, yo bahaya, yo medeni. Tapi jangka pendeknya, tanpa itu nggak ada kontrol. Presiden yang sekarang. Masalah tidak sesimpel itu selalu. Tidak ada solusi maksimal dalam kehidupan, yang ada solusi optimal. Dan kita ini bukan orang yang hidup di atas bukit. Ngerti analogi itu enggak? Kita ini hidup di bawah lembah, tidak bisa melihat semua sisi apa yang terjadi. Pemimpin itu seharusnya biasanya memang hidup di atas bukit. Jenderal kira melu bacok-bacokan. Dia di belakang ngelihat situasi, ngongkon rono, dia tahu lapangan besarnya. Sehingga kepercayaan itu penting untuk para tentara di bawah. Bahwa perintahmu adalah untuk kebaikan kita bersama, kan? Cycle ini yang kemudian break. Kita tidak tahu masalah yang sebenarnya, susah percaya sama presiden, susah percaya sama pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Tidak ada sumber primer yang bisa kita pegang sebagai fondasi untuk memecahkan masalah bersama. Sumber primer piye? Anda pernah nyoblos wakil rakyat
selama 5 tahun pernah nggak sekali aja dapat laporan dia ngapain? Sesusah apa sih ngasih laporan? Duh, ngapain perlu kayak gitu? Membangun trust. Hidup itu nomor 1, trust. Percaya, kadang-kadang kalau kamu sama bapakmu misalnya di kampleng, saat momen itu mungkin nesu. Tapi ketika dewasa kamu paham bahwa perilakunya untuk kebaikanmu. Perilaku para pemimpin belum tentu menyenangkan rakyat. Tapi kita harus percaya yang dia lakukan untuk kepentingan rakyat. Paham nggak? Susahnya ini. Susahnya ngelihat ini. Karena kalau dia harus mengikuti kepentingan rakyat, jadinya pemimpin yang populis. Pemimpin populis itu nomor 1 menyenangkan rakyat, bukan menyelamatkan rakyat. Ruwet ya. Nyalah kayak gini. Nyalah kayak gini. Tapi lihat situasi sebenarnya dan mencari optimal jalan ke depan itu sangat susah dengan posisi seperti ini. Dan sekarang Indonesia ancamannya tidak hanya dari dalam negeri dan bukan hanya dari sejarah, tapi dari geopolitik dunia. Ekonomi goyang, shifting balance dari kekuatan ekonomi maupun militer. Ya tadi saya bilang titik api di mana-mana. Walaupun Indonesia salah satu negara paling selamat kalau terjadi perang dunia, itu salah satu negara paling safe Indonesia. Dan banyak banget yang pengen invest ke Indonesia, tapi tidak mau. Karena untuk orang invest ke Indonesia, dia perlu kepastian hukum. Kepastian hukum apa? Trust. Gimana kalau undang-undang mengatakan bahwa kalau kamu membangun sebuah pabrik di sini, kamu bagi duit ke bagi duit ke Pemda lokal, yang Pemda lokal akan membagi kepada orang-orangnya di sekitar pengusaha itu, tapi tiap Maulid Nabi ada 20 ormas datang minta sumbangan. Sorry kamu, paham siapa yang tak maksud? Sup, kabeh jaluk. Ini bukan urusan duitnya, tapi urusan kepastian rule of the game di Indonesia itu gimana sih? Kalau rule of the game-nya adalah siapa yang kuat, ngapain bikin negara? Jadi hutan belantara rimba aja. Nah, saya nggak ngajak gitu ya, saya nggak ngajak terus revolusi yuk bubar ke Indonesia, telek gue tambah ngerusak. Karena yang mau revolusi juga nggak tahu setelah revolusi mau ngapain. Taunya menghancurkan tanpa tahu membangun itu juga berbahaya. Kok langsung gaspol gue ngomong aku ngomong. Lanjut. Nah, mohon maaf saya tidak tahu pembicaraan tadi sebelumnya, tapi saya yakin yang ngomong tentang masalah-masalah ini dasarnya cinta sama Indonesia. Dia peduli. Siapa tadi yang ngomong tentang undang-undang apa sih? TNI, Pak dosen, undang-undang TNI. Saya yakin jenengan cinta sama Indonesia tenan, wis. Ada yang disebut sebagai crowd wisdom. Untuk mencari kebenaran, itu dengarkan sebanyak mungkin orang dan cari titik interpolasinya, di tengahnya di mana. Anda cari, ada percobaan 2012 namanya Stefani kalau nggak salah. Itu nama lali aku, tapi jeneng cah wedok. Tapi itu nama nama seekor sapi. Ini saya ngasih contoh yang namanya crowd wisdom. Ini di sains banyak dipahami. Jadi ada sapi diposting di sosial media dan orang suruh nebak beratnya berapa. Google dengan mesinnya nebak, salahnya 8%. Manusia nebak, masing-masing salahnya akeh. Ono sing salah 100%, ono sing kabotan, ono sing kurang abote dan seterusnya. Tapi ketika tebakan manusia di rata-rata, paham ya, di rata-rata ditambahkan terus dibagi, itu hasilnya sangat mendekati berat sebenarnya, di bawah 5% errornya. Artinya ada crowd wisdom, pendapat orang tuh pasti beda-beda, tapi kalau mampu mengakumulasi dan membuat rata-ratanya itu yang paling dekat dengan kebenaran. Nah, problem berikutnya adalah mengubah pendapat personal menjadi pendapat komunal rata-rata itu tadi, itu hal yang sangat susah. Nek meng berat sapi mudah,
Tapi nek demokrasi, apa yang terjadi? Kowe kudu coblosan tuh. Apa intinya coblosan? Intinya coblosan adalah mengkuantifikasi pendapat apa sebenarnya personal menjadi pendapat komunal. Kemarin saya ngobrol, ini tadi yang Yunani tadi ngomong demokrasi juga. Ya, dari mitologinya. Oh, dari mitologinya, oke. Oke, saya tak ngomong dari matematikanya berarti. Dari sisi lainnya, oke. Mas, iki Ustadz Zen mau izin pamit soalnya besok mempersiapkan aksi bela Gaza. Ya. Ya, iki Ustadz biyen zaman biyen ya penggiat lah, tipis-tipis. Hati-hati, semoga besok selamat, jangan ada vandalisme. Oh, coret-coret itu kan anak waduh. Jangan tak dukung Kak Sido. Terima kasih ya. Sukses. Tekan yang mau. Oh, pendapat personal menjadi pendapat komunal, gitu ya. Kita tahunya coblosan one man one vote, benar nggak? Pertanyaanku, itu satu-satunya cara atau enggak? Ada matematikanya di situ. Kemarin ada teman beberapa aktivis dari Jakarta ngobrol sama saya dan mereka beri PR. Kalau ada satu undang-undang yang dirubah, menurutmu apa? Gitu. Apakah presidensial threshold, apakah undang-undang partai gitu. Saya ngomong cara ngitung voting. Cara ngitung voting itu mempengaruhi strategi dari setiap partai. Ada dari sudut pandang matematika, ada 12 cara untuk cara ngitung itu tadi. Amerika pakai elektoral, Indonesia run of the poll. Run of the poll bukan, ini Indonesia one man one vote. Ini apa? Popularity vote. Saya kasih contoh, di olahraga balon d'Or orang terbaik itu kan pendapat banyak orang juga. Ngitungnya gimana? Itu enggak one man one vote. Semua orang voting betul, tapi cara ngitungnya pakai yang disebut sebagai Borda count. Borda count itu tidak nyoblos satu yang dia pilih, tapi mengurutkan dari yang paling dia sukai sampai yang tidak dia sukai. Masing-masing dikasih bobot. Kalau ngitungnya gitu, strategi berubah. Kue bitingan tetap bisa kalah. Susah setengah mati itu bikin strateginya. Koalisi seperti ini tidak akan terjadi. Karena tidak ada janji dari koalisi yang akan bisa dipertanggungjawabkan. Berdakau nih, susah banget itu. Lihat betapa cara ngitung aja bisa mengubah dunia. Sesimpel itu. Artinya masalah Indonesia yang sepertinya ruwet ini, seperti banyaknya daun di pohon, ya banyak daunnya, tapi itu akarnya sama. Akarnya Indonesia itu karena kita tidak punya infrastruktur kepercayaan. Apa alasan saya percaya pada institusi yang namanya Indonesia? Jangan percaya pada omongan saya, percaya pada pendapat pasar. Berapa persen orang luar negeri yang mau invest ke Indonesia, didatengin, pengen invest di Indonesia? Apa alasannya? Kenapa milih Vietnam? Kepastian hukum. Apa sih hukum? Fondasi dari kepercayaan. Kepercayaan ini wis dudu urusan negara, kepercayaan ini urusan menungso. Dan Kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi itu julukannya Al-Amin. Itu urusan apa? Kepercayaan. Betapa pentingnya yang namanya kepercayaan. Dan Indonesia sangat bisa dengan teknologi baru, sangat mungkin membangun cara kepercayaan yang baru dengan infrastruktur yang tepat. Wes, daripada saya jauh-jauh ngomong dan tidak tanya jawab, intinya semua permasalahan yang kita obrolkan adalah valid, tapi jangan lupa bersandar pada apa. Dan menurut saya saat ini yang paling dibutuhkan Indonesia adalah infrastruktur kepercayaan, agar kita bisa percaya lagi satu sama lain, sehingga tidak tabrak-tabrakan terus, tapi mencari solusi bersama pada rule of the game yang berlaku untuk semua orang. Tidak hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas dan seterusnya, semua kalimat itulah. Tanpa itu, nggak ada alasan kita berkumpul.
Dan saya sangat tidak mau Indonesia bubar. Saya sangat tidak mau Indonesia menjadi buruk. Wis, kita kumpul nek ini saling percaya satu sama lain, minimal kita punya klaster kecil. Semoga Indonesia melihat bahwa kepercayaan tetap bisa dibangun kalau orang-orangnya memang mau membangun itu bersama untuk kepentingan bersama. Matur nuwun itu dulu.